Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amelia, program studi administrasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan 3 macam term dan contohnya, serta akan menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy, serta bagaimana agar kita terhindar dari logical fallacy. Saya akan menjelaskan yang nomor 1. Term ada 3 jenis macam, yaitu 1. Term singular. Term ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang, atau golongan tertentu yang spesifik. Contohnya Rehan, orang itu, kelompok itu, desa itu, dan sebagainya. 2. Term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya, yang berarti term jenis ini menunjukkan lebih dari satu akan tetapi tidak semua bawahannya. Contoh, beberapa pegawai, 4 orang mahasiswa, dan banyak lagi. 3. Term universal. Term jenis ini menunjukkan seluruh lingkungan serta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Misalnya semua orang, setiap warga, dan sebagainya. 2. Saya akan menjelaskan tentang sesat pikir. Sesat pikir biasa disebut dengan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka bisa jadi penyimpulannya juga salah. Walaupun seandainya premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut Irving M. Copy, sesat pikir dibedakan menjadi sesat pikir formal dan sesat pikir informal, sesat pikir pertalian, dan sesat pikir kemakna gandaan. Dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita cukup sering untuk menemukan penggunaan sesat pikir, baik secara sadar atau tidak sadar, disengaja ataupun tidak sengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya adalah propaganda, tipu muslihat, atau sarana mempengaruhi orang lain. Pembelajaran logical fallacy sangat diperlukan untuk kita, apalagi jika berniat untuk berbisnis atau melakukan investasi. Hal ini bertujuan agar kita dapat terhindar dari tipu muslihat dan penipuan yang dapat merugikan akibat tipu daya dari sesat pikir itu tadi. Menurut para ahli logika, umumnya dibedakan 3 jenis sesat pikir, yaitu 1. Sesat pikir formal, yaitu sesat pikir formal merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini banyak argumennya. Salah satunya misalnya mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Contoh, Firman biasanya pergi ke liburan ke pantai atau ke gunung, dan ternyata kali ini dia liburan ke pantai, berarti ke gunung bukan liburan. Penyimpulan seperti perbincangan di atas ini sangat meragukan. Sesat pikir yang seperti ini sering dilakukan orang sebab mirip dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulannya mengingkari. 2. Sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni berkaitan dengan penggunaan yang salah atau kemaknagandaan dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Dalam susunan pikir kategori atau silogisme, kategori yang sah hanya terdiri 3 konsep, yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep setengah yang menjembatani subjek dan predikat tersebut menjadi kesimpulan. Contoh, kambing hitam adalah hewan. Firman dijadikan kambing hitam, maka Firman juga termasuk hewan. Kata kambing hitam berperan sebagai konsep tengah pada contoh di atas bermakna ganda, sehingga sesat pikir tersebut mengandung beberapa konsep, yakni kambing hitam sebagai hewan dan sebagai orang yang dikorbankan. 3. Sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Sesat pikir itu terjadi dalam suatu perbincangan induksi karena membuat umum sesuai hal berdasarkan hal-hal kasus atau contoh-contoh yang terlampau sedikit. Contoh, banyak di antaranya berpenampilan tertutup dan terlihat lebih islami, itu sebagai teroris.
Kemudian menyimpulkannya, orang Islam yang terlihat islami dan tertutup adalah teroris. Perumusan yang luas dari bahan yang ada jauh melampaui lingkup bahan pembuktiannya. Penyimpulan yang tergesa-gesa termasuk ke dalam sesat pikir. Setelah mempelajari pembahasan di atas, kita tahu seberapa pentingnya ilmu ini untuk diterapkan sebagai landasan logis yang kuat, karena kesalahan logika akan menyebabkan kekeliruan kepada orang lain. Maka memiliki pemikiran yang logis dan terhindar dari logical fallacy adalah keterampilan yang harus dikuasai. Ada beberapa cara agar kita terhindar dari logical fallacy, yaitu mempelajari jenis logical fallacy agar bisa terhindar dari tipu muslihat orang lain, membuat poin yang akan dilakukan sebelum menyampaikan argumen, melakukan cross-check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenaran. Logical fallacy sangat berbahaya bagi kita dan kehidupan sehari-hari karena bisa saja kita terjebak atau bahkan menyesatkan orang lain hingga membuat keputusan yang salah. Maka dari itu, kondisi kesalahan berlogika juga berbahaya jika terjebak dalam hoax atau kecacatan berlogika. Maka dari itu, selain mempelajari tentang logical fallacy, kita juga harus lebih waspada terhadap kondisi sesat pikir agar kita tidak terjerumus pada tipu muslihat orang lain. Sekian, terima kasih.